Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di WPH Channel barengan lagi sama Wirda. Kali ini Wirda akan ajak ke kalian seperti janji yang kemarin. Wirda hari ini akan gerebek rumah seorang selebgram Medan, cewek hits Medan yang masih muda dan bertalenta, sekaligus pengusaha muda juga. Pasti kalian penasaran. Jadi ikutin kita hari ini akan gerebek rumahnya selebgram Medan. Siapa dia? Tungguin. Oke, akhirnya kita udah sampai di rumahnya selebgram Medan. Kira-kira jam segini dia udah bangun belum ya? Berharapnya dia belum bangun, jadi kita bisa ngeliat mukanya selebgram tanpa makeup guys. Soalnya kalau bangun tidur itu kan jarang makeupan kan. Jadi buat kalian semua, siapakah selebgram Medan yang Wirda maksud? Yuk kita turun, kita gerebek rumahnya. Let's go. Oke guys, hari ini kita udah nyampe di rumah selebgramnya Medan. Nih, kita lihat ya, idianya udah bangun atau belum. Assalamualaikum. Ada suaranya, berarti selebgram Medannya udah bangun nih. Belum mandi, udah. Nah, belum mandi. Tuh kan, kalian mau lihat mukanya Idia belum mandi. Jelek-jelek Sini, sekali, sini, ya ampun. Halo tante. Oh iya, halo tante. Wirda tante. Nah, udah nyampe di rumah Idia. Liatin muka Idia dong, yang mau lihat Idia belum baru bangun nih kayak gimana? Jelek banget ya Allah. Aduh. Wirda cantik banget. Dari mana? Oke, balik lagi di WPH Channel. Tadi udah tahu ya perjalanan dari Jauh ya? Magelang dari Magelang untuk ketemu sama selebgram Medan. Saya belum mandi guys. Itu kan, belum mandi aja udah cakep kali begini. Nah tuh, Masa? gimana coba? Lepek guys. Enggak, cantik. Nah, jadi selebgram yang Wirda maksud adalah Lydia Angin. Kalau nggak selebgram Selebgram. Online shop, online kita taruh shop. di sini ya Instagramnya Lydia ya. Bisa tau lah berapa followersnya Lydia. Nah, banyak tuh yang udah nge-DM-in Wirda nanyain sosok seorang Lydia yang menurut Wirda itu inspirasi banget. Karena kan konten Kenapa? YouTube-nya Wirda ini orang-orang yang menurut Wirda sangat menginspirasi. Salah satunya Lydia. Emang kenapa menginspirasi? Banyak hal. Lydia sekarang usia berapa? 24. Lydia itu usia 24 tahun, udah begini packagingnya luar biasa kan? Packagingnya. Packagingnya luar biasa banget. Nah, dia 24 tahun, background pendidikannya udah nyelesain S1-nya. Udah selesai satu. Sekarang lagi lanjut ke Insyaallah S2. S2. Luar biasa. Pinter, cantik, kurang apa coba? Masya Allah. Cocok kan? Astagfirullah. Dari sedikit itu aja kalian udah tahu kan kenapa Wirda bilang Lydia ini sangat menginspirasi. S2-nya lagi jalan. Terus juga pengusaha muda juga. Amin. Iya kan? Insya Allah, amin. Idia boleh ceritain nggak kenapa sih Idia kan udah cantik gitu kan, dari keluarga yang berada pula gitu. Terus kenapa sih Idia mau kerja keras? Maksudnya kerja keras tuh dalam artian gini, kerja keras yang Wirda maksud untuk seorang perempuan kadang kan ya dia tuh masih sampai malam juga masih Jualan, suka, packing. iya, bener gitu kan. Padahal kan Idia udah berkecukupan gitu. Apa sih yang membuat Idia sampai ngelakuin hal itu gitu? Padahal kalau untuk uang jajan harusnya sih cukup lah. Ya, karena kerja itu hobi. Hobi ya? Iya. Balik gitu. Cari duit itu hobi. Cari duit itu hobi. Iya, Cari duit shopping hobi. itu hobi. Nah, shopping itu hobi. Kan dia kan cantik nih, ya kan? Siapa sih? Bisa aja nebeng gitu ya. Mana sih Oh yang my mau God. jajanin ini dia, belandain ini dia gitu. Cuman kalau belanja sendiri, pakai duit sendiri itu kayak lebih ada kebanggaan gitu. Iya. Kayak misalnya
kayak kita pakai perhiasan, berlian gitu, kayak bukan karena dikasih orang lain. Tapi karena iya, that's me gitu. Aku suka sesuatu dan I work for that. Kayak kita pengen sesuatu ya kita kerja buat itu. Masa kayak minta gitu kayak. Yes, luar biasa loh. Dia lebih bangga sesuatu yang dia beli pakai Iya, uangnya benar. sendiri daripada dijajanin oleh Hobi. orang-orang yang bisa jajanin dia iya, gitu ya. mungkin kayak shopping pakai duit sendiri itu hobi gitu. Bukan di shoppingin orang kayak Luar gitu. biasa. Nih. Ini kenapa Wirda bilang Lydia itu sangat menginspirasi. Cantiknya bukan dia pakai untuk memanfaatkan orang lain, malah dia makin mempercantik dirinya dengan berjualan. Iya, Alat-alat benar. kecantikannya nanti ya follow Instagramnya Lydia karena Wirda juga pernah pakai. Iya udah lama ya, iya udah lama. Dan emang luar biasa banget sih Selalu perubahannya. ngestok banget kalau Yes. beli tuh kayak orang jualan gitu setengah lusin. Udah kayak reseller, udah Iya. pakai sendiri. Nah terus kan tadi udah kasih tahu ke kalian, Lydia ini wanita karir, berdagang. Tuh kalau Instagramnya tuh kayak Aukarin ya, Titik jualan gitu semua kan. gitu ya. Tapi pasti ditonton orang dan mungkin kalau dia lihat viewersnya itu mungkin Iya, ribuan. iya benar. Banyak sih. Tuh beruntung banget kan kita hari ini ketemu Lydia, tanya-tanya tentang itu. Terus yang mau Wirda tanya lagi nih, dia pernah nggak sih ngerasa kayak capek, lelah, kayak ada Pengen berhenti gitu ya? Pasti ada. Setiap orang itu pasti punya titik jenuh. Jenuh kayak, aduh nggak pengen cari duit lagi Iya, gitu ya. kayak, udah stop dulu deh, capek. Dia tuh capek. Dia pernah nggak sih sampai di momen Kayak nggak pernah loh, serius. Belum pernah. Iya, jadi kayak emang enjoy gitu. Soalnya kan kerjaannya kan hal yang Lydia suka, yang kayak Lydia suka ngurusin kulit Lydia dan kayak ya udah Lydia jadi kayak ya di sana gitu. Tapi kalau pas dulu kan pernah kerja gitu ya, kayak hampir 2 tahun, 1 Iya, tahun iya, setengah. iya. Itu mungkin ada yang kayak aduh kapan ya berhenti gitu. Maksudnya malah di situ ya? Iya, maksudnya tuh kayak kapan ya kayak gini gitu disirikin teman sekantor, kayak diomelin kayak apa sih divisi yang harus ngomel-ngomelin kita bagian kayak gitu-gitu kan. Jadi tuh paling karena mungkin kalau misalnya kita ada di posisi itu karena kita nggak menyukai pekerjaannya. Oh, ini nih kalimat yang harus kalian pegang nih dari kalimat Lydia. Ketika kalian di momen kayak enak banget, Iya, berarti pengen berhenti, ya, berarti that's not yourself gitu loh. Berarti Tuh. itu bukan diri kalian. Tuh. Kalian nggak jatuh cinta sama pekerjaan itu. ambil Harusnya pilihan untuk keluar. enggak sih, ada Jadi, dua ada dua dua opsi. option. Oh, Yang gitu. pertama harus jatuh cinta. Ya kalian harus berusaha untuk jatuh cinta sama pekerjaan itu. Atau kalau nggak juga, Ya kalian harus tahu apa yang kalian cintai gitu. Nah. You need to know yourself gitu. tuh bagus banget kan kalimat Lydia. Kayak gitu yang sih. Wirda pernah bilang kemarin, cintai apa yang kalian lakuin Iya benar. dan lakuin apa yang kalian Iya cintai. benar, antara dua itu. Jadi kita tuh harus pilih, harus jatuh cinta sama yang kita lakuin atau cari yang kita cintai kayak gitu. Jadi nggak Masya berasa Allah. kayak kerja nggak sih kayak Iya. ya udah enjoy walaupun bergadang kayak sampai jam 3 packing, tapi kok nggak capek ya gitu. Nah itu kan balik lagi kan, ketika kalian memang mencintai apa yang kalian lakuin, rasa capek itu kita Kayak nggak ngerti. ada, iya. Kita ngerti. Kayak biasa aja kan. Bener. Kayak seneng gitu Iya ya. bener-bener. Padahal menurut orang kayak ya Kayak anak ampun. kok nggak capek-capek sih Iya, gitu. sering ya dibilang gitu ya. Iya, dulu kan dia kayak masih kerja kan, kayak dari pagi ke malam kerja sampai rumah packing gitu-gitu. Kayak banyak Lydia apa nggak capek ya? Belum lagi kayak Lydia kan lasak banget tuh Sabtu iya. Minggu kayak pasti jalan. Iya, iya, Terus iya. kayak Kayak pengen enggak sih. istirahat gitu. Iya, nggak pengen. Kayak pengen di Udah, rumah iya, aja. bener-bener. Tiduran kayak gitu. Iya, Kamu bener. rebahan Iya. gitu. Kayak biasa aja gitu. Tapi ya udah enjoy, enjoy gitu banget. kan. Usia 24 tahun sudah berbisnis, pendidikannya juga wow banget, lagi proses S2. Amin. Nah, buat kalian semua yang masih muda, tunggu apa lagi? Wirda udah hadirin nih. Bukti nyata bahwasannya wanita bisa berkarya, wanita harus makin cantik. Oh, Bener. seni dia itu wanita harus tetap jaga Penampilan. Apapun kerjaan itu pasti butuh sih. Maksudnya kalau kita aja nggak menghargai diri kita, gimana orang lain Tuh, gitu. bagus banget dicatat ya. Kalau kita yang menghargai diri kita, Gimana ya orang lain? Masa kan kayak pertama kali first impression, aduh berantakan banget. Gimana dia bisa percaya sama kita kalau kita aja nggak menunjukkan kalau kita tuh bisa dipercaya gitu. Tapi kalau kayak kita dress well, kayak pakai baju yang rapi gitu-gitu kan, pasti kayak kita ngejual sesuatu orang lain pun kayak yakin gitu nggak sih? Trust ya? Iya, oh iya gitu. Kayak ngelihat dari ketemu aja, oh iya gitu langsung. berarti kayak ada kata-kata bijak yang bilang gini, kamu yang mengajari orang bagaimana cara memperlakukan Benar banget, benar.
Tuh, udah tuh. Bener udah banget, tuh. serius setuju banget iya. Tuh, jadi udah tahu kan apa motivasinya, bagaimana cara prosesnya, langkah apa yang harus diambil. Tadi Lydia udah bilang, kalau sekarang kalian nggak cinta pekerjaan kalian, mulailah mencintai pekerjaannya. Atau Kalau nggak cari cinta, hal yang kalian cintai. tuh gitu. Jadi dia ada pesan-pesan nggak buat para Adik-adik gitu iya, ya, yang masih bingung gitu iya, ya. yang masih kayak ih kok mereka bisa, kok aku nggak bisa. Oke, jadi kayak kita itu bisa karena kita mulai. Oke. Jangan mikir yang kayak aku bulan depan mau A deh, atau bulan depan aku mau B, tapi nggak mulai-mulai, cuma mikirin planning doang. Lydia tuh bahkan nggak pernah sih yang kayak berplanning, aku umur 24 tahun harus bisa beli ini itu, harus punya usaha. Enggak, tapi mulai aja dulu. Jadi semua tuh datang tiba-tiba. Iya. Nggak nyangka tuh kayak ya udah beli gitu ya. Mulai aja dulu, kayak Lydia tuh dulu kerja pas semester 1 umur berapa sih? 17-18 gitu ya. 18 tahun Lydia udah mulai kerja. Iya, Lydia tuh dulu pernah jadi reception sekolah TK gitu, tau gak sih? 3 bulan. Iya. Pokoknya pindah-pindah kerja. Pokoknya nggak pertama kali terima gaji itu gajinya paling kayak cuma 1.600.000. Iya benar. Dia pernah terima gaji cuma 1.600.000 guys. Padahal jajan dari papa tuh 1 bulan 3 juta loh. Tuh, jajan dari itu kan udah bilang ini. Karena satu hari kan keluarga yang nggak satu hari berada. kan 100.000 kan. Cuman tuh kayak nggak tahu kepengen kerja kan, itu kan kuliah kan jam 5 sore. Terus kayak dari jam pagi ke jam 5 tuh udah tidur loh. Bener kayak bangun tidur di rumah juga nggak ada yang dikerjain gitu. Terus pertama ditawarin sih di kampus kan harus aktif sih. Masa kayak adik-adik itu kalau jangan cuma di kelas belajar, nggak bisa gitu. Aku harus ikut organisasi buat nge-create kayak komunikasi ke orang, itu kan penting kan, kenalan sama orang. Kayak misalnya kita kayak Lydia tuh ada apa-apa kayak cari Wirda, karena Wirda paham mobil gitu-gitu. Kalau nggak Lydia mau nanya ke siapa? Pentingnya sebuah relasi. Iya benar, relasi itu penting. Jadi jangan kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang nggak bisa. Jadi kayak harus ikut organisasi, punya temen yang banyak. Terus dia ditawarin nih, mau gak gitu kerja di jadi reception sekolah TK. Waktu itu TK-nya itu emang TK internasional gitu sih, cuman gajinya 1.600.000. Dan Lydia waktu itu masih kayak pegang jajan cuma-cuma gitu, yang kayak bisa menikmati hidup. Ya biasa aja kayak anak kuliah pada umumnya, bangun tidur, mandi, makan, pergi kuliah. Ya udah gitu aja, nongkrong, hangout gitu kan, kayak bener-bener nggak berguna. Ya udah cobain aja gitu. Ya udah cobain Lydia kerja selama 3 bulan. Karena waktu itu mungkin kayak kita kan belum paham ya kerja gimana. Itu kayak termasuk di cut gitu, tau gak sih? Yang kayak Lydia tuh nggak bisa kerja. Gitu. Iya, nggak bisa kerja, nggak ngerti apa-apa. Duh, kayaknya nggak bisa dilanjut Lydia. Oke, that's okay. Tapi kayak jadi penasaran gitu nggak sih? Maksudnya kayak Iya. di-cut nih seburuk apa sih gitu. Buat kalian yang kemarin nge-cut Lydia nih pasti kayak menyesal seumur hidupnya. Tapi ini pengalaman Lydia. Lydia pernah diputuskan hubungan pekerjaan. Iya. Tuh. Dan sebenarnya kayak ada beberapa kali gitu sih kalau misalnya dia kerja. Mungkin karena memang bukan passion dia tuh kayak sering nggak cocok gitu loh. Tapi bukan sama bosnya loh. Malah Lydia tuh selalu punya hubungan baik sama bos. Cuman sama ininya ya. Kayak apa ya? Bukan lingkungan sama. Kayak misalnya apa ya? Misalnya SDM gitu. SDM itu kan yang ngurusin kita gitu kan. Jadi kayak susah gitu. Susah menyatu. Iya, gitu mungkin ya. tak karena Lydia terlalu baik hubungannya sama bosnya sehingga Jadi ini mereka pun cemburu, iya, gitu. iya. Sering dicemburuin loh dia gitu. Padahal Iya, nggak nggak ada enak. maksud, Nggak ada dan itu nggak enak. Berjalan dengan gitu aja. Iya, dan itu pokoknya rasanya nggak enak. Dan mungkin alasan itu juga yang kayak akhirnya Lydia memutuskan Untuk keluar dari zona itu ya. iya, kayaknya aku nggak bisa deh jadi pegawai gitu. I'm not into it gitu. Kayak gitu. Lydia itu nggak bisa jadi pegawai dan nggak bisa ada di ruang lingkup yang kayak si Ani nggak suka sama gue harus nyium kaki dia supaya dia suka. Itu kayak Dia that's bukan not tipe myself. penjilat, guys. Iya kayak gitu. Dan Jadi dia nggak akan mau tampil baik. Tapi iya dia nggak benar. suka. Dia Iya. mending keluar dari zona itu. Iya. Lo nggak suka gue nggak Iya, mau. that's okay gitu. ya. Iya. Banyak yang sukai dia. Nih mohon maaf ya, nggak sukai dia banyak yang sukai dia. Iya, iya benar. Kayak Nggak harus. Lagian untungnya apa? Apa Lu gitu. emang siapa? Iya. Bos yang suka sama gue? Iya. Emang lu siapa? Sampai sekarang tuh Lydia Lydia berapa kali tuh kerja, dan sampai hari ini Lydia masih komunikasi dengan baik sama semua bos-bos Lydia. Iya. Karena mereka yang punya pola pikir open minded akan melihat seseorang itu
kelasnya ada, tapi mereka yang dia nggak open mind, Iya, kayak dia ngelihat orang itu sebagai musuh. benar. Itu beda Iya, sih. iya sih. Orang-orang kayak gitu mustahin aja. Ya kan? Sampai sekarang dan kayak bersyukur gitu sih kayak. Jadi sampai sekarang Lydia tuh kayak kan beberapa kali kerja dan punya beberapa bos. Jadi kayak ya kalau Lydia ada acara, Lydia undang, mereka kirim papan bunga kayak gitu-gitu, kayak hubungan kita tuh masih benar-benar baik. Tuh. Jadi nggak penting rekan kerjanya, jaga hubungan baik. Yang penting jangan menjilat. Iya, jangan ngejilat. Dan Lydia pun sama, kan kalau kita jangan menjatuhkan orang lain. Iya, kalau misalnya Lydia jahat bisa kan kayak Lydia ngadu. Iyalah. Aduh, si A ini giniin gua nih, Pak. Iya, Kan pasti ini bos. dibela dong. Iya, tapi tuh, Lydia nggak dia melakukan bukan itu sama tipe sekali. yang mau ibaratnya memotong rezeki orang. Iya, benar. Kalau lu nggak suka sama gua, ya udah lu tahu akibatnya apa. Tapi Lydia bukan seperti itu. Ketika ada orang yang nggak suka sama Ya dia, udah. dia tarik diri untuk ya udah lu nggak cocok temenan sama Iya, gua. terus kayak malah Lydia tuh pernah mikirin, tau gak sih? Jadi kayak kan ada kayak si A gitu, dia suka ngadu-ngaduin Lydia ke bos dia. Sementara kan kayak dulu tuh Lydia pernah punya kerja yang langsung ke bos gitu, kayak kita nggak bisa bilang kayak jabatan gitu ya. Terus dia tuh suka ngadu-ngadu Lydia yang jelek-jelek gitu, dan pada saat Lydia tuh pernah mikir kayak sebenarnya aku juga bisa sih jahatin kamu gitu, aku juga bisa buat kamu mungkin ketendang gitu. Iya. Cuma dia mikir lagi, kalau dia yang ketendang dari sini, dia nggak bisa apa-apa. Yes. Tapi kalau aku Kalau Lydia yang ketendang di sini, I will even be better Yes. Lydia gitu. Jadi Lydia nggak ngeladeni dia. Padahal sebenarnya I have the chances. Lydia tuh bener. punya kayak apa ya? punya power. Iya, gitu. punya opportunity, Yes. punya kesempatan untuk melakukan itu. Tapi kesempatannya nggak Lydia ambil, Lydia diamin aja. Tuh. Even kayak pas bos Lydia nanya, kenapa sih dia suka banget bilangin kamu A, B, C, D, F, G? Nggak ngerti, Pak. Iya, mending pura-pura nggak tahu, tapi biar lo yang cari tahu sendiri. Iya, Lo punya masa mata, iya, lo punya pola pikir, lo lebih hebat dari dia, otomatis pola pikir lo jauh di atas dia gitu. Kayak, iya, maksudnya Lydia tuh kayak ya udah biarin aja dia yang di sana, dia butuh itu gitu. Kalau misalnya dia yang nggak di sana, kayak maafnya dia even nggak bisa mungkin bayar A, B, C, D, F, G karena kan udah nggak punya pekerjaan lain. Iya. Tapi kalau Lydia yang mengalah dan Lydia yang keluar, Lydia masih punya kehidupan yang lebih baik Tuh. gitu. Ketika kamu punya skill, jangan pernah takut Iya, untuk benar. dijatuhkan karena Sama yang orang. nampung tuh udah banyak banget. Iya ya. benar, dan iya nggak pernah takut gitu lah. Mungkin waktu dia keluar dari pekerjaan pasti banyak yang DM. Kamu mau cobain ini nggak? Pasti Banyak banget, kan yang serius. nawarin kan. Kayak terakhir ini hampir setahun ya udah resign. Itu tuh kayak ditawarin banyak banget, Tawarin kan? bener. Iya, karena kayak gaji yang lebih gede gitu. Bener tuh. Jadi ketika kalian emang punya sesuatu di diri kalian, nggak perlu menjelaskan. Benar. Karena yang suka kalian nggak butuh itu, dan benar. yang benci kalian nggak percaya. itu. Bener-bener, Bener nggak kan? akan percaya, bener. Betul. Jadi ya udah, do the best, do the best, do the Iya, best. kayak lakuin aja, jangan mikir kayak aku 2 tahun lagi mau jadi A, enggak. Udah kayak sekarang udah kerja aja gitu, walaupun masa serabutan kan 1.600.000 loh cuma jadi reception sekolah. Kalau anak, masa ibaratnya kalau anak gaul zaman sekarang malu nggak sih? Iya, nggak cukup. Nggak nanti cukup, Kan? terus juga kan pasti malu ngapain sih Iya, kerja gitu. Even Lydia aja ya pas udah wisuda lulus S1, itu banyak banget loh yang bilang, Lid kok kau kerja sih gitu, kok mau kerja sih? Gak ada suka. Padahal waktu itu juga gajinya itu tau kan UMR Medan gitu, dan itu kan dan Lydia kan bukan marketing. Marketing itu pasti yang kayak ada tambahan insentif. iya banyak kan kayak Wirda gitu pasti tajir. Kalau Lydia tuh selalu yang kerjaannya tuh ya emang bener-bener gapok doang. Iya, terima ya udah. Iya gitu. udah, Nggak yang ada kayak masukan dari lain gitu ya. Rumah Lydia tuh kan jauh banget ya dari kantor, Iya, dan luar Lydia kan biasa loh. Itu selalu emang naik mobil kan. Kayak satu hari kan nggak kemana nggak sih 100.000 bensin kita. Ibaratnya untuk bang bensin aja remis sama gaji. Yes, gitu. Cuman ya dijalanin aja. Nanti sembari kayak kita kerja, kita tuh bakal nemuin diri kita sendiri. Oh, aku tuh ternyata A, aku tuh ternyata B. Jangan kalau kita misalnya di rumah doang, kita nggak akan ketemu itu. Tuh, nih buat kalian nih, catat lagi nih kalimat dari Lydia. Katanya, mulailah, maka kalian akan tahu Menemukan, siapa diri kalian. iya. Mulai aja dulu kayak misalnya gini, kan kita kan nggak tahu kan, kita misal aku 10 tahun lagi jadi apa, kita kan nggak tahu. Atau kan anak kecil misalnya baru lulus SMA nih, kan dia juga nggak tahu dia tuh Passionnya sukanya kemana, apa, bakatnya passionnya. nanti kemana. Kalau dia nggak mulai, dia nggak akan tahu sampai kapanpun. Tuh. Jadi dia harus mulai. Fashion itu akan ditemukan ketika kalian Kita memulai. menjalani, iya, Kalau memulai. nggak cocok berarti bukan Berarti passion, oh iya, tapi lakuin lagi. iya. Jangan berhenti, jangan stuck berhenti gitu ya. sampai kamu menemukan oh ternyata aku itu ini. Yes, tuh, udah tahu mau arahnya kemana. Gitu sih, Tuh. mulai, pertama mulai, setelah mulai mencari, menemukan, baru jadi gitu. Tuh, 4 langkah aja untuk sukses. Mulai,
mencari, menemukan, jadi 4 hal doang Iya. dicatat. Jadi Kayak gitu. kalian udah tahu kan? Udah gimana harus nih? dimulai. Harus dimulai. Iya, pokoknya jangan mikirin planning. Kan kalau misalnya Lydia kan kalau sekolah, Lydia kan kuliah bisnis tuh. Pasti kayak selalu tulis dulu nih planning kalian. Mungkin kalau teori iya kali ya. Harus ditulis. Emang itu ngebantu sih katanya gitu, tulis. Vision board lah ya. Kayak gitu-gitu. Tapi itu semuanya useless kalau kalian nggak mulai Tuh, gitu. Segala sesuatu yang hanya dipikirkan tapi tidak Iya, dijalanin, itu ngapain? nggak akan nyata gitu ya. Tuh kayak Wirda pernah bilang lagi, mimpi cuma jadi mimpi kalau cuma dibuat tidur. Iya benar. Tapi Lydia emang pernah sih kayak mungkin karena Lydia sekolah bisnis kan. Jadi waktu itu kayak ada tugas. Waktu itu umur Lydia 22 tahun. Jadi Lydia tulis di situ Lydia di umur 24 tahun. Oh iya, pernah tulis? Iya pernah. Dan itu ada gitu loh dan Lydia foto di Snapgram. Dan itu terjadi. Even better. Wih. Masya Allah. Mungkin cuma satu sih yang belum kayak harus lulus S2 karena kan sekarang belum lulus. Tapi yang lainnya even better, kayak misalnya dia tulis kamu harus dapat pendapatan segini di umur 24 tahun, kamu harus sudah punya bisnis segini di umur 24 tahun. Terus Lydia juga tulis Lydia di umur 24 tahun harus udah beli ini. Tuh. Kayak gitu, dan I got even better gitu, lebih daripada yang Lydia tulis. Kecuali yang S2 sih, karena Lydia udah tulis Lydia di umur 24 tahun itu udah S2 gitu. Doain sama-sama ya. Amin. Sekali perjalanan. Karena dikit lagi sama tesis ya? Iya, tesis dan belum Lydia urus-urus. Itu karena pastilah. COVID Kita gitu. percaya Amin. dia masih bisa. Karena COVID Amin. doang sih. Iya, jadi kayak kan online gitu kan. Kayak belum terbiasa aja sih. Iya. Biasa kan kita ke kampus lasak, Iya. jumpain dosen ngejer-ngejer Pokoknya gitu. Iya, cepet tek. Iya, Biasa kerja tek. iya, kayak pas cuman kayak Zoom Daring meeting gitu, kayak jadi males. bingung gitu Iya. Lydia. Buka handphone malah buka Instagram. Iya bener, malah jualan. Iya, tiba-tiba jamnya udah habis. Iya, makanya. Tutup kelasnya. Iya. Nah, jadi buat kalian semua udah puas kan? Udah tahu dong gimana sosok seorang Idia. Nah, buat kalian yang masih bilang, banyak yang bilang soalnya, emang Idia itu ramah ya? Takut kan dibilang gitu. Jadi, sekarang dari Wirda udah ajakin kalian main ke tempat Idia. Kalian bisa nilai sendiri Idia itu sosok seperti apa. Tak kenal maka tak sayang. Jadi Iya, jangan benar. pernah ngejudge orang itu kalau kalian nggak kenal. Ya, lagian pun kayak nggak boleh sombong lah gitu. gitu. Karena hidup ini serba tiba-tiba. Kayak misalnya Lydia di umur 17 tahun kayak belum punya apa-apa. Kalaupun kalian lihat kayak ada, itu kan pasti punya apa-apa. Tiba-tiba ada. Kayak tinggal kebuka mata kok tiba-tiba ada. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk tiba-tiba juga nggak ada. Tuh. Jadi tuh pesan Idia iya, Lydia tuh takut Jangan lupa lah. diri gitu ya. Hal yang paling Lydia takutin itu untuk jadi orang sombong. Tuh, Idia aja takut jadi Iya. orang sombong. Oh, lihat Takut catat. iya takut maksudnya kayak Tuhan kan udah kasih banyak kenikmatan gitu kan. Yang Lydia doakan itu selalu, ya Allah semoga aku tuh nggak jadi orang sombong. Amin. Karena Amin. iya, karena tuh kayak cuman tiba-tiba kayak gini gitu. Nggak nyangka. Iya, nggak pernah nyangka dan nggak. Dia aja yang udah kerja keras bilang hasilnya itu nggak nyangka buat kalian mau rebahan, yang bangun tidur bangun. Iya. Terus kalian bilang kok kayak gini. Gini, ya? iya benar. Dia kerja keras bilangnya nih tiba-tiba. Dia proses loh guys. Iya, padahal proses panjang banget. Lydia tuh pernah kerja di hotel, nggak ngerasain hari Minggu. Jadi tuh kalau kerja di hotel itu kan trainingnya tuh 1 bulan kita nggak ada libur. Kayak sampai Lydia sakit tapi tetap kerja. Jadi Lydia udah terbiasa walaupun sakit kerja aja. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Udah. Jangan pelit sama waktu kalau kalian mau sukses. Benar. Jangan hitung-hitungan sama waktu. Iya, kalau kalian mau jangan sukses. jangan hitung kerjaan Jalanin gitu, aja. iya. Tapi yang tadi buat hati juga nyaman. Kalau dipaksa-paksa terus juga nggak nyaman, Nggak ketemu nyakitin titiknya. diri, kalian nggak akan ketemu passion. Iya, Karena orang yang benar. sukses itu adalah Harus orang yang passion. benar. Orang yang nge-match sama passion. Iya benar, Ya kan, benar. Lydia? Iya. Tuh. Jadi kayak kalau passion tuh nggak kerasa kayak kerja lagi. Tuh. Biasa aja jadinya. Jadi kalau kalian lihat Instastory dia tengah malam masih jualan, itu Itu. tuh bukan karena dia mau cari duit dia datang sendiri. Benar, itu hobi. Iya, bukan bukan dia yang datangin door to door lagi. Aku Iya. udah nyariin dia kayak, Wirda nih. Iya gitu kan. Nah, aduh kebongkar dong Iya. rahasia saya. Tapi buat kalian semua, mungkin sampai sini dulu. Next kita akan undang lagi tokoh-tokoh inspirasi. Yang lebih inspiratif. Semua orang-orang yang Wirda pernah temu itu memang luar biasa. Salah satunya Idia, karena Wirda tuh kayak nggak sabar banget kemarin. Pokoknya setelah Wirda udah perkenalin diri Wirda di YouTube channel,
Wirda akan undang orang yang menurut Wirda inspirasi. Dan dia itu adalah orang pertama. Aduh, thank you for yang having Wirda me. undang. Wirda doakan semoga S2-nya Amin, selesai. amin, amin. Jualannya laris manis terus. Amin. Semoga dengan konten ini, tapi dia udah pasti bersinar. Ya, Wildanya lah ya, mudah-mudahan dia juga makin ngikut rezekinya Amin, dia. amin, Sehat terus. amin, Kapan-kapan kita ketemu lagi Iya dong. dengan cerita yang luar biasa. amin. Dengan kisah yang makin luar biasa. Amin. Oke? Saya bye-bye dulu dong. Dadah. Thank you for watching.